Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur sampai akhir minggu ini Tuhan. Kami tetap mengalami anugerah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian penyembahan yang sudah kami lakukan itu boleh menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, mari Allah Roh Kudus berikan roh pengertian pewahyuan yang baru buat setiap kami. Dan jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Minggu ini rangkaian dari beberapa saudara-saudara kita yang khotbah ya saudara, itu menjadi dewasa. Dari Senin Luki itu cerita dewasa. Ibu Ripka, Bom-Bom, Cina. Semuanya membuat setiap kita ini ayo sama-sama bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Akhir minggu ini kita tambahin. Bukan sekedar menjadi dewasa, tapi lewat hidup saudara dan saya ada buah yang dihasilkan bagi kerajaan surga. Ya saudara, kita belajar dari Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Ibrani 5, 13 dan 14. Dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Bab ia adalah anak kecil. Jadi kalau perlunya cuma susu, tidak memahami ajaran tentang kebenaran, dikatakan ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Jadi untuk menjadi dewasa, Alkitab tulis perlu makanan keras ya saudara. Makanan keras itu yang membuat saudara dan saya mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat ya saudara. Jadi menjadi dewasa itu memerlukan proses. Ibu Ripkah bilang begitu ya saudara. Memerlukan proses lewat makanan keras. Kalau makanan keras itu ya dikunyah dulu ya saudara. Kalau ditelan nanti keselak langsung tidak bisa bernafas. Jadi perlu melalui proses. Jadi Ibrani 5 tadi mengajarkan untuk kita ini punya panca indera yang terlatih. Untuk saudara dan saya ini memahami ajaran tentang kebenaran. Sehingga saudara dan saya ini bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat ya saudara. Panca indera yang terlatih itu adalah rela dibentuk ya saudara. Yohanes 15 kalau kita ingat kita harus berbuah itu, ingat pelajaran di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Contohnya itu pohon anggur. Kalau pohon anggur mau banyak berbuah itu banyak dipangkas, yang tidak membuat pohon anggur itu banyak berbuah anggur ya saudara. Ranting-rantingnya itu banyak yang dibuang, banyak yang dibersihkan, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah ya saudara. Demikian juga saudara dan saya. Biar kita rela untuk menjadi dewasa dan berbuah itu, saudara dan saya ini rela dibersihkan oleh air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Di dalam Yeremia 18 ayat 1 dan 6, pelajaran tentang tukang periuk ya, dikatakan Yeremia 18 ayat 1 sampai 6.
firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Ketika tukang periuk itu membentuk tanah liat, ya saudara, dikatakan bahwa di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku. Lanjut. "Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi ketika kita mau dibentuk oleh tangan Tuhan, kalau yang dibentuk itu seperti tanah liat itu pasti diremukan lagi, enggak bagus, kurang mulus, diremukan lagi, dibentuk lagi, kurang bagus, diremukan lagi, dihancurkan lagi, sampai bejana yang mau tukang periuk itu dinilai bejana yang indah. Ya saudara, demikian juga saudara dan saya. Ketika kita ini mengalami sesuatu yang pembentukan yang dari Tuhan, sesuatu didikan yang dari Tuhan, tentunya bukan sesuatu yang enak ya saudara. Tapi percayalah, lewat didikan, lewat pembentukan Tuhan itu, Tuhan sedang membentuk saudara dan saya mempunyai panca indera yang terlatih untuk lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rela dibentuk seperti perumpamaan yang tadi diceritakan. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Biarlah kita juga, iya Tuhan. Kalau Tuhan yang membentuk itu jauh lebih baik ya saudara-saudara. Karena apa? Tuhan tahu nanti bakalnya jadinya seperti apa. Jangan kita berontak. Memang menurut daging kadang-kadang nih nggak enak ya saudara-saudara. Pernah satu kali juga saya tuh, aduh ini ya kayaknya gemes nih gemes. Tapi ketika pujian penyembahan, kamu lagi dibentuk menjadi permata yang indah. Digosok semakin kinclong, semakin cemerlang, semakin mengkilap. Oh iya Tuhan. Itu ya saudara-saudara. Ketika kita mengalami sesuatu yang rasanya kurang pas ya saudara. Rasanya ini daging nih gak terima. Tapi itulah pembentukan yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya mungkin alami ya saudara. Jadi rela dibentuk, wis nurut aja. Bagaimana tukang periuk itu membentuk menjadi bejana yang indah untuk saudara dan saya ya saudara. Dibentuk itu gak enak, dikikis habis, digosok itu sakit kadang-kadang ya. Saya juga ngalami seperti itu. Aduh Tuhan, tahu gak, kamu itu lagi digosok. Kalau yang namanya digosok itu dibersihkan. Dibersihkan itu ya digosok, diamplas sepertinya. Sakit. Tapi kata Tuhan, kamu ini akan menjadi permata yang indah. Berlian itu tidak kita seperti lihat yang sudah jadi ya saudara. Itu mengalami proses. Sebuah permata yang indah akan mengalami proses. Demikian juga saudara dan saya. Ayo relakan pembentukan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa? Membuat saudara dan saya ini mempunyai panca indera yang terlatih. Terus Tuhan kerjakan apa yang terbaik. Memang kalau setuju dengan Tuhan itu ya ada resikonya ya saudara. Resikonya apa? Ya nurut aja sudah. Ya Tuhan, Engkau jauh lebih mengerti dari keadaan hidup saudara dan saya. Itu ya saudara, kalau kita mau punya panca indera yang terlatih, ini bukan instan. Kepekaan bukan instan ya saudara, tapi perlu latihan demi latihan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, nurut enggak, panca indera kita ini akan terus dilatih seperti saya. Iya Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Saya ini
menjadi bejana permata yang indah itu perlu digosok, ya saudara. Kalau enggak digosok ya tidak akan cemerlang, tidak akan kelihatan, mengkilapnya enggak kelihatan. Iya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran, ya saudara-saudara. Kadang kita enggak setuju, enggak cocok dengan daging ini, enggak cocok, berontak. Saya juga bisa begitu. Tapi biarlah pembelajaran firman Tuhan pagi ini. Ayo belajar bareng-bareng, ya saudara-saudara. Rela dibentuk. Sehingga saudara dan saya ini punya panca indera yang terlatih untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, ya saudara. Yang kedua, yaitu memahami ajaran tentang kebenaran. Menjadi dewasa ketika saudara dan saya ini makan makanan keras. Firman Tuhan itu tidak semuanya berkat ya saudara. Mungkin kalau kita jadi rohani yang masih baru terima Yesus ya saudara. Senang terima berkat. Itu senang ya saudara. Saya pun senang kalau terima berkat. Tapi itu tidak membuat kita jadi dewasa. Seringkali kita ketemu dengan firman yang keras. Membuat saudara ini sepertinya aduh Tuhan. Sepertinya ini enggak cocok buat saya. Firman Tuhan itu bukan buat saya. Itu buat yang lain. Tapi ya saudara, Tuhan itu tidak pernah salah. Makanan keras itu perlu dikunyah. Enggak bisa langsung ditelan aja. Perlu dipelajari ya saudara. Artinya kita mau diajar oleh kebenaran itu, mau diajar menjadi seorang murid yang belajar. Seorang murid kan tidak langsung SMA kelas 12 ya saudara. Belajar step demi step. Tuhan juga tahu seberapa saudara itu mampu mengunyah makanan yang keras ya saudara. Untuk saudara dan saya ini belajar kebenaran firman. Mungkin kalau sudah dewasa dikasih firman yang keras membuat setiap kita ini ya seperti saya tadi. Aduh Tuhan, kok begini Tuhan? Iya, itu kamu lagi digosok. Mungkin kalau sudah masih anak-anak gitu, baru terima Yesus, baru gitu kesinggung sedikit saja, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak pelayanan di sana, orangnya galak-galak gitu. Saya kesinggung, saya sakit hati itu ya saudara. Tapi itu tidak akan mendewasakan saudara saya. Tapi belajar untuk kita ini terus mau diajar oleh firman Tuhan. Bukan kebenaran diri sendiri ya saudara. Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi bukan cuma tinggal di dalam Yesus, tapi Yesus tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Diibaratkan sebuah ranting yang tidak nempel pada pokok pohonnya ya saudara, tidak akan berbuah. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita lepas dari kebenaran firman, hidup saudara dan saya ini tidak akan bisa berbuah. Bisa berbuah kalau Tuhan ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam Tuhan, yaitu firman-Nya ya saudara. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu yang terus membersihkan, terus mengoreksi hidup kita, terus membuat kita itu bertumbuh. Sekalipun itu makanan keras, tapi kita dapat mengunyahnya, kita dapat merasakannya. Iya Tuhan. Kadang pahit ya, makanan keras itu tidak selalu manis, pahit ya. Itulah yang membuat saudara dan saya ini akan menjadi dewasa yang kuat di dalam Tuhan ya saudara. Tidak gampang terombang-ambingkan. Kita butuh yang namanya Roh Kudus. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang sebagai penghibur, Roh Kudus sebagai penghibur yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku.
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, yaitu firman Tuhan. Roh Kudus ini yang akan menolong saudara dan saya untuk kita itu boleh diingatkan, boleh diajarin sama Roh Kudus, itu diterangin ya saudara. Ketika satu kali, kalau PW itu sering saya dapat sesuatu dari Tuhan tuh kalau PW ya saudara. Kamu itu ibarat pohon yang tinggi gitu ya saudara. Pohon yang tinggi. Kalau pohon yang tinggi itu kalau angin gede pasti goyangnya kelihatan kan. Daripada pohonnya yang pendek, yang kecil. Jadi semakin tinggi pohonnya, anginnya semakin besar, goyangnya semakin kuat kan. Daripada pohon yang di bawah nih nggak berasa, sekalipun itu angin gede ya tetap aja. Tapi kalau pohonnya semakin tinggi, angin besar itu goyang sesuai dengan angin yang ada pada waktu itu. Itu kalau kamu diangkat semakin tinggi, kamu itu harus berakar semakin kuat. Supaya apa? Ketika goncangan itu ada, kamu tidak tergoncangkan. Karena apa? Berakar kuat di bawah. Kebetulan waktu itu bom pas grow up, bertumbuh, cerita akar yang kuat di dalam Tuhan. Itu ya saudara, perlunya Roh Kudus itu kita aktifkan setiap waktu. Diajarin pribadi lepas pribadi itu pelajarannya lain-lain ya saudara. Saya pernah diajarin gitu. Iya Tuhan. Ketika saya ini dibawa Tuhan semakin tinggi, anginnya semakin gede, benar Tuhan, benar. Goncangannya itu semakin kuat. Tapi kamu harus berakar semakin dalam. Supaya apa? Sekalipun ada goncangan, pohon itu tetap tegak berdiri. Anginnya berhenti, pohonnya tetap tegak berdiri. Karena kamu tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Betul ya saudara, itu diajarin sama Roh Kudus tuh. Kadang-kadang yang bawa firman belum itu cerita, saya tuh dapat satu ayat. Nanti yang bawa firman tuh cerita, ngejelasin tentang ayat yang saya dapat. Itu sering saudara. Oh iya, jadi ngerti itu pekerjaan Roh Kudus ya saudara. Jadi aktifkan pekerjaan Roh Kudus sebagai penghibur. Membuat kita ini jadi tidak bete. Selalu bersuka cita. Selalu kita tuh punya damai sejahtera. Karena apa? Karena Tuhan yang mau dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita ini mengerti akan setiap kehendak Tuhan. Karena ada roh penghibur. Iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaranmu. Karena saya pun tidak sekalipun suka bawa firman, bukan orang yang sempurna. Jauh lebih dari sempurna. Bukan pelaku firman yang baik. Saya ngaku belum ya saudara-saudara. Sampai kita terus belajar nanti sampai ketemu dengan Tuhan. Kita harus terus belajar. Untuk apa? Untuk kita ini menyelaraskan diri dengan setiap kehendak Tuhan. Banyak kekurangan, banyak kelemahan, belum sempurna. Jangan bilang kamu pinter ngomong. Prakteknya mana? Iya betul, enggak bisa kalau bukan Tuhan yang tolong saya. Enggak bisa praktek seperti yang Tuhan mau. Karena apa? Karena saya juga manusia biasa, bukan malaikat ya saudara-saudara. Kita belajar dan belajar, tapi saya mau, iya Tuhan, saya mau terus dibentuk oleh Tuhan. Firman Tuhan itu yang ngajarin saya untuk saya ini lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Biar kita terus mau belajar ya saudara. Supaya saudara dan saya itu lebih banyak menghasilkan buah. Bukan cuma sebentar tidak menghasilkan apa-apa. Dikatakan di dalam untuk kita saudara dan saya ini berkarakter Kristus. Membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Yaitu ketika saudara dan saya ini, kalau pohon kan kelihatan. Oh ini pohon mangga. Dari mana? Dari buahnya kan ya saudara. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya.
Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ya saudara, kita tahu ini pohon mangga, ini pohon durian, ini pohon jambu. Dari buahnya. Kadang pohon mangganya tuh banyak. Ini buahnya apa ya? Sama juga kan kalau pohon mangga nggak bisa membedakan kecuali tukang mangga. Oh, dia cium daunnya aja, ini nanti ini buahnya ini. Belum keluar buah tapi dia sudah bisa membedakan. Ya saudara-saudara, karena apa? Dia belajar. Ngerti. Kalau kita orang awam nggak tahu, semua sama. Pohon mangga nggak tahu, nanti kalau sudah berbuah baru tahu, oh ini buah mangga gincu. Oh ini buah mangga harum manis. Kalau ada buahnya kita baru ngerti, ya saudara. Jadi dari buahnya itu saudara dan saya juga dikenal sama yang lain. Bagaimana hidup saudara dan saya ketika dewasa di dalam Tuhan. Kita menghasilkan buah untuk dinikmati banyak orang lain. Sehingga kita ini hidupnya tidak mandek, cuma tumbuh dewasa, ya saudara-saudara. Tapi lewat hidup saudara dan saya menghasilkan buah yang lebat. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa, dikatakan sekali lagi seperti ayat Yohanes 15 ayat yang keempat. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. 2 kali pasal ini berbicara ini. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, ya saudara. Jadi buat saudara dan saya, ayo kita mau menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kita pun mau berbuah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Untuk berbuah banyak itu kita mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena kita mau bertumbuh. Karena saudara dan saya ini mau diajar oleh kebenaran firman. Saudara dan saya ini mau dibentuk oleh firman. Sehingga kita ini bisa menghasilkan buah yang banyak. Untuk boleh dinikmati oleh banyak orang. Keberadaan saudara ini boleh menjadi berkat, ya saudara. Berbuah lebat, berbuah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu berbicara karakter, ya saudara-saudara. Karakter hidup saudara dan saya ini dibentuk oleh Tuhan. Terus dipertajam, terus diolah oleh firman Tuhan. Sehingga karakter Kristuslah yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sehingga buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Karakter Kristus itu kita boleh perlihatkan. Ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Biar buah yang lebat itu kita tunjukkan lewat karakter kita, ya saudara. Sampai kita juga menghasilkan buah roh, yaitu 9 buah roh ada dalam hidup saudara dan saya. Gampang? Enggak gampang, ya saudara-saudara. Sekali lagi, karakter itu perlu diasah, perlu dibentuk, perlu diolah terus dan terus. Karena kita ini seorang murid. Alkitab yang bilang, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau murid itu terus mau belajar, ya saudara. Belajar dan belajar sampai saudara ini memiliki karakter Kristus yang bisa membedakan, iya ini jangan, ini bagus, boleh saya lakukan seperti yang Tuhan mau. Kalau yang ini tidak bagus, gampang, iya tidak gampang. Kadang-kadang ya saudara-saudara, penguasaan diri juga tidak semudah kata-kata. Buah roh kan ada penguasaan diri. Kadang gemes gitu ya, aduh gitu ya. Sampai udah segini, aduh Tuhan tolong Tuhan. Roh Kudus tolong saya. Karena tidak ada satu pun yang ngerti ya saudara. Kadang-kadang orang ngadepin orang chat-chatan. Kok Bu minyaknya sedikit, gak cukup Bu buat keluarga saya. Lah ampun ya Tuhan.
maunya sebotol. Ada yang mau minta sebotol, saudara. Bu, mintanya sebotol. Iya Tuhan, iya doakan saja. Nanti Tuhan menyediakan. Ya dia kan gak ngerti keadaan yang terjadi di sini. Dibikin sebegitunya supaya banyak orang yang dapet. Saya bilang, iya tinggal diurapi saja. Tidak harus satu orang dalam keluarga dapat satu botol. Semua juga pengen begitu. Yang ini anaknya 5, yang ini anaknya 2, yang ini buat tetangganya, buat mamanya, buat papanya, buat adiknya, buat saudaranya. Ya semua juga mau begitu, ya kan? Tapi ya itu ajaib Tuhan. Tetap Tuhan mengalirkan sesuatu yang luar biasa. Saya gak bisa ngomong banyak, tapi saya chat dengan aliran air hidup. Supaya apa? Supaya jadi berkat. Tidak bisa kan marah sama orang. Dia kan gak ngerti keadaan di sini. Tapi saya belajar dan belajar. Lewat kita ini terus boleh berkarakter Kristus. Gak apa-apa orang ngomong begitu, gak apa-apa. Jangan tersinggung, jangan marah. Iya jawab saja seperti yang ada. Ya saudara-saudara, dia kan gak tahu. Tapi kita bisa memberikan penjelasan. Karena apa? Ada karakter Kristus yang harus saudara dan saya ini terapkan. Gampang? Enggak gampang. Kadang-kadang gitu ya saudara-saudara. Itu manusia. Tapi ya Tuhan, tolong Tuhan. Ini jawabnya apa gitu ya saudara. Kadang kan orang tidak semua, paling 1-2, ya puji Tuhan, haleluya. Tapi saya belajar dan belajar ya saudara-saudara. Belajar dan belajar untuk saya itu jadi berkat. Untuk saya ini ya Tuhan, tolong saya tolong. Sehingga saya ini suka cerita, ini bukan saya. Tapi pekerjaan Roh Kudus benar, bukan Roh Kudus yang tolong saya. Nggak mampu, betul nggak mampu. Karena apa? Saya juga masih bisa marah. Saya juga masih tidak bisa menguasai diri. Bisa ya saudara. Tapi belajar, ada Roh Kudus yang ngingetin. Roh Kudus yang mengajarkan kepada saya. Nanti celeng gitu firman Tuhan ya datang gitu ya saudara. Ya, itu pekerjaan Roh Penghibur. Jadi belajar dan belajar. Ketika saudara dan saya ini mau menjadi dewasa dan berbuah. Kita rela dibentuk. Ya saudara, sehingga kita ini punya panca indera yang terlatih, lebih ngerti lagi, lebih peka lagi, lebih memahami lagi hati Tuhan. Ya saudara, dan yang kedua kita ini mau diajar oleh kebenaran firman. Nanti kalau Roh Kudus ngingetin, iya Tuhan, ampun. Ya saudara, untuk kita ini kembali ke posisi yang benar. Jangan seperti yang bukan yang Tuhan tidak mau. Ya saudara, tapi belajar dan belajar. Menjadi seorang murid itu kan perlu tes ya saudara, bukan cuma belajar nanti ada ujian ya dari sekolah. Untuk apa? Next level. Kalau nggak ada ujian gimana bisa naik kelas kan? Yaitu tes itu yang kadang-kadang membuat murid juga nggak enak. Kalau bisa jangan ada tes, udah lulus aja sampai kelas 12 gitu ya saudara. Itu maunya kita pun bisa begitu. Oh iya Tuhan, nggak bisa Tuhan, didikan begini terlalu berat, ini terlalu tidak sanggup Tuhan. Kadang-kadang yang dihadapi itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi itulah pembentukan Tuhan yang membuat saudara dan saya ini ayo menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kita ini sampai menghasilkan buah yang lebat. Berkarakter Kristus seperti yang Tuhan mau ya saudara. Tidak sampai di situ ya saudara. Oh ya sudah, Mazmur 18. Bukan sampai di situ. Mazmur 18 ayat berapa itu ya, sebentar. Bukan, Mazmur 92 ayat yang ke-14. Nah ini, bahkan pada masa tua pun mereka akan tetap berbuah, perkasa dan segar. Jangan bilang, saya ini sudah tua, nggak bisa apa-apa gitu ya saudara. Tapi ayat ini membuktikan dan mendorong saudara dan saya. Bahkan, jadi jangan bilang, aduh saya udah tua. Bahkan pada masa tua pun mereka akan tetap berbuah. Tetap berbuah sekalipun pohon mangganya itu mungkin sudah bertahun-tahun umurnya. Tapi tetap tuh pohon mangga bisa menghasilkan buah perkasa.
perkasa, hebat gitu ya saudara. Tidak gampang menyerah kalau yang namanya perkasa. Dan segar ya saudara. Kelihatan, enggak aduh meratapi saya udah tua, saya begini, saya begitu ya saudara. Tapi tetap memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Kemarin saya didoain seorang pendoa, sehat, amin Tuhan. Dikasih sehat supaya apa? Bisa melakukan apa yang menjadi tugas saya untuk Tuhan. Amin. Diberi badan yang sehat berarti saya ini harus terus melakukan. Bukan cuma sehat untuk diri saya. Iya Tuhan terima kasih. Saya memiliki badan yang sehat berhenti sampai di situ. Tidak. Tapi saya tahu ada rencana Tuhan ke depan buat hidup saya. Tuhan sudah bekali saya tubuh yang sehat. Amin Tuhan. Amin. Jadi ya saudara ayo. Sampai masa tua pun Tuhan tetap pakai hidup saudara dan saya. Bahkan pada masa tua pun mereka akan tetap berbuah. Ya saudara, perkasa dan segar. Biar kebenaran firman ini mendorong saudara dan saya menjadi dewasa dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang seminggu ini, kenapa diulang-ulang ya? Coba saudara pikirkan kenapa ya dalam seminggu ini kok bilangnya suruh dewasa, suruh berbuah, suruh pembentukan karakter ya. Coba saudara pikirkan kenapa Tuhan izinkan firman ini terus-menerus diulang-ulang ya. Karena apa? Karena saudara dan saya itu manusia yang bisa menerima segala sesuatu itu. Sekali kita terima akan firman itu cuman 30% ya. Nanti diulang lagi mungkin saudara akan terima lagi 20% ya. Sehingga terus menerus itu akan membuat kita menjadi full ya. Coba kita pikirkan selalu tentang kedewasaan, tentang berbuah ya. Karena apa? Karena Tuhan sangat merindukan saudara dan saya itu bertumbuh, grow up ya, bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, terutama di dalam menghadapi akan situasi negara saat ini, terutama di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang saudara dan saya hadapi. Percayalah, kalau dewasa jalan pikirannya itu sangat berbeda saudara dalam menghadapi apapun. Beberapa orang yang WA sama saya tentang financial freedom, mereka bilang, waduh luar biasa, banyak hal ya, mereka mendapatkan terobosan ya, sesuatu proyek-proyek yang lama yang gak ada hasilnya mulai kelihatan. Tetapi tidak sedikit saudara yang ngomong begini, salahku apa ya Bu Nani? Loh, orang nanya kok sama saya salahnya apa? Saya bilang, salah saya apa sih? Kok proyek yang sudah ada di depan mata saya hilang, terbang? Dia bilang gitu. Salah saya apa? Saya seringkali merasa sedih ya kalau yang WA itu seperti itu. Persoalannya saya nggak tahu. Awal pertama kali dia melakukan hal itu nggak tahu. Terakhir cuma ngomong, proyek yang ada di depan saya terbang. Salah saya apa? Nah saya bilang ini gimana caranya saya tuh ngomong. Nah kadang-kadang saya kalau kayak gitu itu enak baik. Dianggapnya saya itu komputer cetet terus keluar gitu loh ya. Jadi saya tuh kadang-kadang suka begitu, kurang sabar ya. Terus saya kalau menghadapi orang ya, ini saya mau tahu betapa rapuhnya hidup pemimpin kamu ya. Kalau ada orang yang sudah ditolong luar biasa terus masih nyeyel tuh, itu kak saya kurang sabar. Tolong kayak gini gitu, suka begitu, kurang sabar. Saya bilang ya Tuhan, ini aku harus sabar. Kalau saya mengingat-ingat apa yang pernah orang lain lakukan terhadap saya, menyakitkan hati, kadang-kadang iya ya kurang ajar orang itu. No.
masih seperti itu, saudara. Jadi perlu yang dinamakan pembentukan karakter. Sabar, ya. Sabar, jangan menghakimi orang. Sabar, jangan menghakimi orang. Itu tidak mudah. Tapi tetap saya mau belajar dan belajar menjadi dewasa untuk benar-benar bisa memahami, ya, bisa memahami. Itu perlu belajar. Yuk kita terus belajar ya sampai akhir minggu ini, terus belajar sabar, pembentukan karakter terus dilakukan, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, sepanjang minggu ini terus Engkau bicara tentang kedewasaan, tentang berbuah, tentang tetap tegar, tentang pembentukan karakter. Tuhan, kami tidak mau hanya sekedar mendengar dan mendengar. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk kami berubah dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu jangan hanya merupakan air yang mengalir dan tidak ada satupun yang dapat kami rasakan. Air terus mengalir tapi sekedar hanya mengalir, membasahi, tapi tidak membuat kami berubah. Tuhan tolong supaya kami mau berubah. Mampukan kami untuk kami terus berubah dan berubah. Sehingga buah kami ini dapat dinikmati oleh orang luar, Tuhan. Supaya jangan orang-orang itu mengatakan, tuh bisa menyampaikan firman, bisa begini, bisa begitu, tapi toh tidak sabar. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini juga Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tetap kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu dalam masa-masa yang saat ini adalah masa-masa yang sangat sensitif Tuhan, dengan pemilihan daripada presiden, wakil presiden. Ini setiap orang lagi dalam keadaan yang sangat-sangat sensitif. Kami berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas semua dan semuanya. Kami mau menyerahkan untuk calon-calon presiden ini Tuhan. Engkau berikan roh penguasaan diri. Engkau berikan kepada mereka mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu buat bangsa dan negara ini Tuhan. Bapak, kami berdoa saat ini untuk pemimpin-pemimpin yang ada di atas. Kami berdoa saat ini Engkau sendiri yang terus beracara, sehingga apa yang Kau rencanakan atas mereka itu yang jadi. Yang bukan berasal daripada-Mu, Engkau yang akan mengagalkannya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah minta hujan Tuhan. Banyak sekali kota-kota yang belum ada hujan Tuhan. Kami minta hujan daripada-Mu buat kota kami, buat kota-kota yang lain. Tolong Tuhan, turunkan hujan-Mu. Biarlah tingkap-tingkap langit Kau bukakan pintu-pintunya, sehingga hujan turun Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa juga pada saat ini, biarlah Kau berikan kepada kami daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Berikan daya tahan tubuh yang baru Tuhan, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami. Dan kami ditolong oleh Tuhan. Tubuh kami tetap kuat dan sehat. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Baik masalah keuangan maupun masalah sakit penyakit, masalah keluarga. Tolong Tuhan, Engkau datang Tuhan, Engkau tolong mereka. Berikan solusi, berikan jalan keluar. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, ini minyak urapanmu, biar bekerja dan menguasai seluruh kehidupan kami. Mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, hati kami Tuhan. Potong habis, kerat habis, bersihkan habis perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan. Biar kami siap untuk menerima didikan yang daripadamu. Ini tangan kami dan ini kaki kami Tuhan. Biarlah tangan dan kaki kami ini diurapi dengan minyak yang baru. Tolong Tuhan, perjalanan kami hari ini, apapun yang kami kerjakan hari ini, minta tolong kepadamu. Biarlah kami dapat menyelesaikan hari ini dengan tuntas bersama dengan Engkau. Dan kami siap menerima semua berkat-Mu Tuhan. Sehingga berkat yang Kau curahkan tidak ada yang kececer. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.